Bapak Ibu Saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Ada seorang yang bernama Tini, dia punya pekerjaan di sebuah kantin sekolah. Biasa ini diandaikan sudah offline dan kemudian banyak anak-anak sekolah yang beli makanan di kantin sekolah. Pada jam-jam sibuk, dia seringkali mendapatkan kata-kata yang tidak nyaman, entah dibully, entah yang tidak sedap karena merasa tidak dilayani dengan cepat dan sebagainya. Bahkan pelakuan kasar dari anak-anak sekolah yang mau beli di kantinnya Tini. Namun yang menarik, Tini ini tetap tenang dan ramah. Dan pada suatu hari, seorang pastor yang tidak tahan melihat perlakuan-perlakuan kasar dari para siswa itu bertanya kepada Tini, "Mengapa Tini tetap ramah padahal mereka sangat kasar kepada Tini?" Tini pun kemudian menjawab, "Pastor, sikap seseorang seringkali ditentukan oleh sikap orang lain. Jika seseorang kasar, maka orang yang dihadapinya juga akan bersikap kasar. Saya sendiri sudah pelajari dan menyimpulkan bahwa tingkah laku saya tidak boleh dipengaruhi oleh tingkah laku orang lain. Jika orang yang saya hadapi bersikap kasar, maka saya akan berusaha untuk tidak dipengaruhi oleh sikap kasar seperti itu." Sikap Tini ini membenarkan apa yang dikatakan oleh Yesus pada Injil Lukas hari ini. "Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kasihilah musuhmu, berbuatlah kebaik kepada orang yang membenci kamu. Berdoalah pada orang yang mencaci kamu." Di zaman ini seringkali orang dengan mudah kemudian ingin menyakiti orang lain, mencaci orang lain, membalas cacian orang lain, menjatuhkan, mengatakan kata-kata kasar, atau kemudian menuliskan dalam status kata-kata yang tidak enak, nyaman, dan bahkan menjatuhkan orang lain, sehingga orang lain dibikin stres, orang lain dibikin depresi, orang lain dibikin tidak nyaman. Seringkali kita melihat orang mencaci dengan seenaknya, menjatuhkan, mengkata-katain, membuli. Waktu itu sempat di Kepulauan Kalimantan, penduduk Kalimantan. Hari-hari ini kita melihat ada orang yang kemudian mencaci soal budaya, wayang dihanguskan saja, dibakar saja, dan sebagainya. Orang dengan mudah kemudian ngomong, orang kemudian dengan mudah menjatuhkan yang lain, tidak mengatur lidahnya. Bahaya banget lidah kita ini. Bisa jadi membuat orang itu termotivasi dan bersemangat atas hidupnya, tetapi bisa sekaligus menjatuhkan, membuat orang lain terluka, mengalami luka batin, depresi, bahkan bisa jadi pingin mati. Karena gara-gara kata-kata, gara-gara kalimat, gara-gara bulian, gara-gara orang yang menjatuhkan. Ini yang rasanya menarik untuk kemudian kita lihat di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini, apakah kita juga bersikap demikian? Mudah untuk menjatuhkan orang lain, mudah untuk memberi kata-kata yang menyakitkan orang lain. Ketika kemudian sudah salah, minta maaf, nangis-nangis, mohon maaf. Sehingga kita tidak mengatur sebenarnya jari-jari kita atur. Yang tertib itu seperti apa? Mulut kita atur supaya kemudian tidak menyakitkan bagi yang lain, bagaimana dan sebagainya. Presiden Amerika Abraham Lincoln seringkali dikritik oleh lawan-lawannya karena ia bersikap lemah lembut terhadap semua orang, termasuk pada lawan-lawan politiknya. Maka timnya itu protes kepada Abraham ini. Ketika ditanya mengapa bersikap lemah lembut kepada musuh-musuh politik, dengan tenang Abraham Lincoln ini menjawab, "Kalau saya bisa mengurangkan jumlah musuhku dengan menjadikan mereka temanku, mengapa tidak? Lebih baik saya itu mengurangkan jumlah musuh saya daripada hidup saya terus menambah musuh-musuh di dalam hidup ini. Lebih baik mengurangi daripada menambah musuh." Apa yang dilakukan oleh Tini, apa yang dilakukan oleh Abraham, kadangkala lebih gampang diucapkan daripada dipraktekkan.
Kebanyakan orang bisa dengan gampang mencintai anggota keluarganya, sahabatnya, atau kenalannya. Sebaliknya, untuk mengasihi, mencintai orang-orang yang tidak dikenal, mencintai musuh-musuh, mencintai orang-orang yang telah pernah menyakiti kita, merupakan tindakan yang tidak mudah. Padahal Yesus hari ini menegur kita untuk tidak membatasi cinta itu pada orang-orang yang kita suka. Kalau kamu mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut pajak juga berbuat demikian? Dan kalau kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Maka kita ditantang untuk menjadi orang yang lebih gila gitu. Yesus itu edan ya, ngajak kita edan. Secara manusiawi, kita itu kan kalau dibenci, membalas membenci. Kalau dipukul, membalas memukul. Kalau dimusuhi, balas memusuhi. Kalau dikata-katain, membalas ngata-ngatain. Tetapi kita diajak edan hari ini. Karena ditegaskan dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Betul, kita itu diciptakan secara jasmani. Tetapi ada manusia yang datang kedua membuat kita itu semakin lengkap. Kita dilengkapi dengan manusia rohani. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Ini bedanya dari manusia biasa. Kita memang ada di dunia, memang kita adalah badan manusiawi, tetapi kita diajak untuk menjalankan ajaran surgawi, supaya paketnya menjadi lengkap duniawi dan rohani kita hidupi di dunia ini. Hari ini kita diajak untuk menjadi murid yang luar biasa. Jadi pengikut Yesus yang tidak hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi pribadi yang luar biasa. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Bengep kiri kanan ya, ditampar kiri kanan. Tapi itulah yang kemudian kita ditantang oleh Yesus untuk menghidupi ajaran surgawi, meskipun kita hidup di dunia ini, meskipun kita ada keinginan manusiawi, tetapi kita diajak untuk mengerem, membatasi. Kita kemudian diajak mati raga untuk tidak mengikuti keinginan manusiawi, tetapi diisi dengan keinginan surgawi, ajaran surgawi. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajari kami bahasa cintamu. Hari ini Yesus mengajari kita bahasa cintanya, yakni mengasihi yang membenci, memusuhi kita. Bahkan Paus Fransiskus seringkali mengingatkan, kalau ada yang kemudian melakukan kekerasan, jangan balas dengan kekerasan, tapi balaslah dengan kelembutan. Kalau kekerasan dibalas dengan kekerasan, nanti menjadi lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Yang terjadi adalah dendam saling membalas. Tetapi kalau kekerasan dihentikan dengan kelembutan, maka kekerasan itu akan berhenti pada diri kamu. Maka kita berjuang untuk membalas kekerasan dengan kelembutan. Ketika kalau menonton film Two Popes, dialog antara Paus Fransiskus dan Paus Benediktus di sebuah taman, mereka mengobrolkan tentang situasi dunia ini. Dunia saat ini seringkali terjadi konflik, seringkali terjadi perpecahan, seringkali orang itu membangun tembok eksklusif
Aku yang benar, kamu yang salah, aku lebih baik, kamu tidak baik, dan sebagainya. Tembok-tembok dibangun. Terus kemudian Paus Fransiskus menegaskan kita itu sedang diajak untuk membuat dinamit, menghancurkan tembok-tembok dengan dinamit belas kasih. Beranikah kita menjadi dinamit belas kasih yang menghancurkan tembok-tembok perpecahan, tembok-tembok konflik yang membuat kehidupan ini menjadi tidak damai. Termasuk kalau kita lihat dalam kehidupan rumah tangga kita, apakah rumah tanggaku menjadi rukun dan damai atau tidak? Atau selama ini seringkali bersitegang, selama ini terjadi komunikasi yang dingin, seringkali terjadi saling menjatuhkan karena kata-kataku yang tidak baik, kata-kataku yang menjatuhkan. Seringkali aku bangga kalau orang lain itu menangis terseduh-seduh karena merasa sakit. Saya merasa bangga kalau orang lain itu sudah saya marahin. Saya bangga kalau orang lain itu terjatuh. Tetapi beranikah kita kemudian mengajar ajaran surgawi, menghidupi ajaran surgawi yang diajak oleh Yesus hari ini? Rasanya gila, tetapi itulah yang dipanggil atas hidup kita, supaya ajaran surgawi boleh kita lakukan di dunia ini. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanmu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Janganlah berhenti untuk mencintai, mengasihi seseorang. Tidak pernah boleh berhenti berharap, sebab biarpun anak yang hilang jatuh begitu rendah dan hina, dia masih bisa diselamatkan. Musuh yang paling jahat sekalipun masih bisa menjadi sahabatmu. Orang yang pernah menjadi sahabatmu bisa menjadi kembali menjadi sahabatmu. Cinta yang telah padam bisa menyala lagi. Jangan takut untuk bertobat, jangan takut untuk memulai relasi yang lebih baik, mengasihi bahkan orang yang telah menjatuhkan, membenci kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.